Baik, saya udah melihat ya informasi seperti ini sudah dibicarakan kira-kira berapa hari belakangan ini, tapi saya mau dengar dari Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, jadi Bang Rocky kan memang terkenal dengan suka mengkritiknya begitu kan, memberikan input-input yang konstruktif dan mungkin juga menggigit gitu ya Mbak Sheryl. Oke, tapi menurut Mbak Sheryl apa yang diucapkan Bung Rocky dalam sebuah forum begitu ya, penghinaan atau seperti apa? Oke, thank you ya untuk kesempatannya. Kalau saya sebagai orang yang mengagumi Pak Jokowi dan sebagai orang yang ngefans sama Pak Jokowi, tentunya itu sebel banget dengar Rocky Gerung ngomong seperti itu. Tapi Rocky will be Rocky. Rocky Gerung ya seperti itu, dan kami di PSI, kami adalah partai yang sangat mendukung kebebasan berekspresi. Dan dalam demokrasi yang sehat, kebebasan berekspresi itu kan memang dilindungi undang-undang ya. Di konstitusi kita pun di 28, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu menjamin itu. Dan kalau kita lihat seperti apa reaksi dari istana, Valdo Maldini, salah seorang politisi PSI juga yang sekarang duduk di salah satu staf di istana, sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak akan melayangkan pengaduan. Dan kita tahu ini kan delik aduan ya, dari kepolisian sudah bilang ini delik aduan. Dan dari saya pribadi saya merasa Pak Jokowi nggak mungkin, begitu saya dengar pertama videonya, wah ini ya Rocky banget lah gitu ya. Saya ada feeling ini Pak Jokowi nggak akan melakukan pengaduan. Dan ternyata betul istana mengatakan mereka tidak akan melakukan itu. Kalau tadi kita lihat Pak Muldoko agak keras ya, bahkan sudah memakai ketentaraannya. Itu wajar karena Pak Muldoko itu tentara backgroundnya. Memang seperti itulah gaya tentara ya. Tapi kita lihat lagi Gibran, anak presiden. Gibran kan ketika ditanya oleh wartawan malah bilangnya, ah saya belum nonton videonya. Tapi sih nggak akan gugat, santai aja. Biarkan publik yang menilai. Pak Jokowi pun sudah ditanya oleh wartawan ya, jawabannya apa? Nggak apa-apa, itu udah biasa, itu hal-hal kecil, kita sih fokus kerja aja. Jadi saya melihat ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu sudah begitu ada ruang yang besar dan kita harus menghormati ya bagaimana seorang presiden memberikan ruang yang begitu besar, tiap hari ada hinaan, cacian, makian. Toh dia satu fokusnya bagaimana bekerja yang terbaik memberikan kepada negara. Jadi dijawabnya itu bukan dengan undang-undang ITE atau undang-undang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Tapi dia membuktikan dengan bagaimana dia bekerja sehari-hari. Dan pada akhirnya kita serahkan kepada publik. Apalagi survei, beberapa survei dari LSI sudah 2 kali ya. Ada di bulan April, bulan Juli. Ya. Itu menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi lebih dari 80%. Dari SMRC juga, itu juga lebih dari 80%. Saya rasa itu sudah cukup menjawab ya. Oke. Seperti apa perkataan Rocky dan seperti apa presiden kita menunjukkan kedewasaannya dalam menjalankan demokrasi. Tapi kalau Pak Presiden, ya Pak Presiden tadi tidak melakukan pelaporan, tapi tadi ada Pak Muldoko juga yang dikatakan oleh Mbak Sheryl. Kita dengarkan ya, kira-kira reaksinya Pak Muldoko seperti apa kita dengarkan ya. Saya ingin mengingatkan ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Oke, jadi katanya ada jangan main-main, terus saya rela berkorban juga nyawa. Sebenarnya ini udah keras sih kalau dilihat ya. Tapi nggak tahu gimana Bu Kusnul, Prof Kusnul melihatnya soal dugaan ujaran kebencian ini. Silakan. Terima kasih Mbak Bilkis. Pemirsa perempuan ya, ini kita sudah yang keberapa ini? Karena kita Udah banyak sekali ya. Awal ya. Nah jadi begini, kalau kita tadi bicara demokrasi, ukuran demokrasi itu apa? Demokrasi itu di situ ada kontestasi, ya kan? Excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan, ya kan? Termasuk sebetulnya secara koersif membawa pasal-pasal untuk civil and political liberties, kebebasan sipil, kebebasan berserikat, kebebasan menyatakan pendapat. Nah dalam konteks kalau ilmu politik melihat, jadi jangan cuma kasus dua suku kata kayak gitu ya, nanti kawan kita yang dari ahli, ada forensik linguistik ya, itu bicara nanti bisa. Tapi dari konsep ilmu politiknya, ini negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa itu Prof? Jadi kalau kita lihat terakhir undang-undang kesehatan itu jelas value-nya adalah industri kapitalisme, bukan Pancasila. Jadi kalau kita mau balik lagi, oh sudah baik, ntar dulu janjinya janji kampanye dulu apa?
apakah ada pasal-pasal pelanggaran konstitusi yang dilakukan, ya kan? Jadi melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, itu konstitusi kita. Sehingga paling tidak kalau kita bicara tentang inflak TKA misalnya, di dalam konstitusi disebutkan bagaimana negara atau rezim yang berkuasa itu dia punya fungsi untuk memberikan penghidupan yang layak kepada anak bangsanya sendiri. Bukan bangsa Cina, bukan bangsa Vietnam, bukan bangsa India, bukan bangsa Australia, atau bangsa-bangsa di luar Indonesia. Nah, jadi kalau kita mau bicara apapun itu konteksnya. Karena ini persoalannya fungsi parlemen, partai politik yang ada di Senayan, di semua level tidak berfungsi sebagai kontrol. Parlemen itu punya fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi budgeting. Parlemen lebih banyak berfungsi sebagai cap legitimasi. Akhirnya yang menjadi pengkritiknya itu adalah non-parlemen. Bisa akademisi. Karena nggak berfungsi ini maksudnya? Tidak berfungsi. Loh berarti DPR nggak berfungsi maksudnya? Sudah berfungsi apa? Undang-undang, mau bicara undang-undang omnibus cilaka, kok cilaka? Undang-undang Omnibus Law. Ketenaga kerjaan, Cipta kerja. gitu ya, Yeah. Cipta kerja, Yeah. undang-undang COVID-19, undang-undang IKN, undang-undang terakhir kesehatan, semuanya apakah itu konstitusional? Oke. Dibawa ke konstitusi, omnibus sudah dibawa loh ya Oke, waktu itu. oke. Omnibus atau KUHP yang dibawa? Omnibus Di Law. Mahkamah Konstitusi. Omnibus Law. Terus jadi perpu, Ya. ya kan? Kemudian jadi lagi, kemudian undang-undang. Sekarang mau dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kesadaran yang diperlukan bagi siapapun yang berkuasa di Republik ini untuk kembali lagi kepada konstitusinya. Oke. Jadi ukurannya itu bukan, oh kok saya itu sudah baik, sudah ini, sudah bekerja. Halo, pasal-pasal konstitusinya gimana? Jadi kalau berdebatlah dengan apa yang menjadi fungsi yang berada di dalam pasal-pasal konstitusi. Ini sangat penting, itulah tujuan kita dulu bernegara 17 Agustus 45. Oke. Saya boleh selak nggak? Boleh, Oke, Mbak saya Sheryl. tidak mengertaham dari mana Ibu Husnul bisa melihat Pak Jokowi tidak mengikuti konstitusi kita. Karena COVID-19 kita salah satu negara yang paling bagus. Ya, saya ingat sekali waktu itu saya belum join PSI. Nah, yang bagus Selandia Baru. Saya masih Yang menjadi bagus Taiwan, Selandia Baru, Oke, dan Jerman. tapi begini. Bukan Indonesia. Jauh sebelum COVID-19 terjadi, 2019 Desember itu saya sudah banyak sekali mengikuti undangan-undangan bank sebagai moderator. Pada saat itu semua pengamat mengatakan bahwa 2020 itu akan bahaya karena sudah ada indikator yang mengatakan bahwa akan terjadi pelambatan perekonomian pertumbuhan dunia. Dan tiba-tiba Maret kita harus PPKM karena terjadi outbreak di Wuhan, di Tiongkok. Oke. Dan Indonesia itu dengan kita populasi keempat terbesar di dunia, itu sangat baik pemerintah. Tidak ada riot, bahkan di Tiongkok yang negara superpower yang katanya adik kuasa bisa mengalahkan ekonomi US aja, itu sempat demo berjilid-jilid. Jadi Dan menurut Mbak Sheryl itu sesuai konstitusi ya? Nah, kalau menurut saya gini, kita harus melihat bagaimana negara pada saat dunia menghadapi sesuatu yang pandemi yang istilahnya tuh nggak Nah, ada yang sekarang plan kita gitu ya. bicara Itu pada bisa level- berhasil begitu Pada loh. level Oke. apa ini? Nah, jadi saya nggak ngerti ini- konteksnya Rocky Enggak, Gerung. oke, diberikan pemahaman. Adik, ya, saya dosen ilmu politik Universitas Indonesia. Oke. Saya menjadi pembimbing mau omnibus law, mau ini dan sebagainya. Semuanya juga sudah mengatakan. Jadi nggak usah terlalu. Tidak konstitusionalnya di mana? Loh, yang tadi itu apakah misalnya berapa sudah MOU yang dilakukan? IKN sekarang yang paling baru. Oke. IKN. IKN itu kenapa mesti dijual ke ini? Apakah tidak berpikir bahwa ibu kota itu ada kedaulatan di situ, Oke. ada rahasia negara di situ. Tapi kok dijual ke luar negeri? Faham nggak apa artinya kedaulatan? Bukti dijualnya bagaimana, Oke, Prof? kita stop dulu. Kan jualan, dibuka investasi. Between quote itu adalah jualan. Tapi kalau konsep omnibus law, sekarang pertanyaannya, yang dibela oleh undang-undang omnibus itu buruh Indonesia atau para bandar? Atau Ditahan sampai para- situ, Prof. Itu Ditahan sampai masalahnya. situ. Aduh, ini udah panas ya baru tahu. Buruh Indonesia, merasa, buruh anak bangsanya oke, sendiri. Saya merasa Prof memang mewakili Rocky Gerung sekali ya. Ya. Ini melanjutkan Mewakili. perkataan Rocky Enggak, Gerung gini, berarti gini, ya. gini. Saya Mbak dosen Sheryl. ilmu politik Oke. hampir 40 tahun. Prof Kusnul, with Jadi all saya due nggak respect. mewakili siapa-siapa, saya mewakili sebagai Oke. seorang scholars, ilmuwan Oke, politik. ditahan sebentar, Gitu, Prof Husnul, ya. with all due respect, Mbak Sheryl juga thank you. Tapi kita harus balik lagi ke topik kita malam hari ini. Setelah ini saya mau balik lagi. Ini kan kita bicara
bagaimana konteks Bung Rocky mengatakan hal itu yang kemudian berujung dengan apakah ini penghinaan atau hanya kritik tadi yang dikatakan oleh Bu Husnul. Sesaat lagi tetap di Perumahan Bicara.